Shalom semuanya. Karisma secara sederhana dapat diartikan sebagai magnet yang dapat menarik orang ke arah Anda. Bagaikan besi yang menempel pada magnet, orang-orang akan mendekat, bahkan membuka hati kepada Anda jika Anda memiliki karisma. Berpakaian bagus atau mempunyai banyak uang bukanlah jaminan Anda dapat menjadi orang yang berkarisma. Lihatlah bagaimana Tuhan kita Yesus yang sederhana, tetapi banyak orang mendekat padanya, membuka hati, bahkan menjadi pengikut setia. Terlepas dari natur Yesus sebagai Tuhan, tetapi yang perlu kita ingat, Yesus juga 100% manusia, bahwasanya ada rahasia yang telah Yesus lakukan sebagai manusia biasa, hingga menjadi orang yang penuh dengan karisma. Sekarang bagi Anda yang ingin memenangkan hati orang untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan, maupun menjadi terang dunia. Inilah 5 rahasia simpel namun berkuasa dari Yesus yang akan menjadikan Anda sebagai orang berkarisma, memikat dan bercahaya di mata dunia. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Rahasia 1. Belajar menggunakan perumpamaan. Sadarkah Anda bahwa Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan atau kiasan atau cerita ketika ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang? Seperti yang kita baca di Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Karena Yesus memahami semua manusia termasuk kita, sangat menyukai perumpamaan atau cerita. Dan hal ini memberikan kita rahasia bahwa semakin Anda jago membuat perumpamaan atau cerita, akan semakin berkarisma Anda di mata orang. Yesus yang dikala itu harus menyampaikan kebenaran ilahi kepada banyak orang, tentu ingin para pendengarnya bisa fokus terhadap apa yang disampaikannya. Maka Yesus menggunakan perumpamaan sebagai sarana untuk mencapai hal itu. Dibuatnyalah cerita yang membumi, tapi penuh dengan makna surgawi itu. Dan terbukti, banyak orang berbondong-bondong mengikuti, memahami, dan terpenting menjadi percaya kepadanya. Jadi sekarang sediakan waktu Anda untuk belajar atau membiasakan diri untuk menciptakan cerita. Jangan biarkan roh ketakutan menghalangi Anda, sebab kemampuan ini sangat berharga bagi kita dalam menghadapi dunia dengan segala kesulitannya. Karena sekali lagi, semakin Anda jago membuat perumpamaan atau bercerita, Anda akan semakin berkarisma. Anda akan menjadi magnet. Orang lain pasti memperhatikan Anda, bahkan membuka hati untuk menerima pesan-pesan yang Anda coba sampaikan. Dan membuat perumpamaan itu ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Bayangkan Anda sedang mencoba menjelaskan ajaran cinta kasih yang tidak bersyarat kepada seorang anak kecil. Anda bisa menggunakan perumpamaan tentang seorang ibu yang selalu menyayangi anaknya meskipun anaknya nakal. Perumpamaan ini akan membuat si anak lebih mudah memahami hal yang abstrak seperti cinta kasih itu. Sama seperti Yesus yang menggunakan perumpamaan tentang penabur benih, domba yang hilang, dan anak yang hilang untuk mengajarkan kebenaran rohani dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kita pun harus meneladaninya, karena Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Haleluya. Amin. Rahasia 2. Menjadi pendengar yang baik. Selain gembala yang baik, ternyata Tuhan Yesus juga adalah pendengar yang baik. Di sepanjang Alkitab kita melihat Yesus mendengarkan dengan penuh perhatian segala keraguan, ketakutan, dan pertanyaan orang-orang. Dan Yesus sangat sabar membiarkan orang-orang mengungkapkan diri mereka sebanyak yang mereka inginkan. Bahkan Yesus mengajukan pertanyaan agar bisa mendengarkan, seperti yang ditunjukkan di Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Dan hal ini mengajarkan kita rahasia kedua, bahwa untuk menjadi orang yang berkarisma seperti Yesus, kita perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Karena mendengarkan adalah keterampilan yang dapat dikembangkan, dan itu adalah bagian penting dari kasih kepada sesama. Jadi bagaimana cara mengembangkannya? Pertama, ketika kita sedang bersama orang atau teman, jangan langsung mengucapkan apa yang muncul di pikiran kita saat itu. Tahan dulu sebisa mungkin. Tunggu orang lain yang berbicara dahulu.
lalu dengarkan mereka dan jangan buru-buru memotong pembicaraan, maka Anda akan telah menjadi pendengar yang baik. Cara kedua, jika tidak ada pembicaraan juga, maka sama seperti Yesus, ajukanlah pertanyaan pembuka kepada orang-orang itu, lalu mulailah mendengar. Dan pada waktu mendengarkan, buatlah ekspresi seperti mengangguk-angguk atau buat kontak mata sebagai tanda bahwa kita memang sedang mendengarkan dengan tulus. Dengarkanlah segala perkataan dia dengan penuh perhatian tanpa menyela atau memberikan penghakiman. Dan sadarilah, Anda sudah mempunyai karisma di mata mereka. Sebab orang yang berkarisma banyak dikatakan adalah orang yang seperti mempunyai aura atau kekuatan misterius yang dapat menarik orang. Dan ketika kita lebih banyak mendengar daripada bicara, kita akan mendapat aura itu di mata orang lain. Dan sama seperti Yesus yang memberikan respon kebenaran setelah meluangkan waktu untuk mendengarkan orang-orang itu, kita pun harus memberikan respon dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan sehabis mendengarkan. Haleluya, amin. Rahasia 3, berani melangkah. Berani melangkah adalah sikap yang mau untuk bercapai-capai ria terhadap tuntutan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah menunjukkan itu yang membuat dia sangat berkarisma. Jika kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan betapa Yesus tidak pernah lelah bekerja untuk kebenaran Tuhan, meskipun Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kita melihat selama 3,5 tahun, Yesus tidak pernah berhenti melayani. Setiap ada yang minta pertolongan, Yesus selalu bergerak, melangkah. Setiap ada tantangan, Yesus tidak pernah takut. Bahkan di atas segalanya, Yesus rela menanggung semua beban dan dosa kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hal ini memberikan kita rahasia yang ketiga, bahwasanya ketika kita mendapat tuntunan dari Roh Kudus terhadap suatu tantangan atau kepada orang yang butuh pertolongan, kita harus menjadi orang yang berani melangkah. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang dapat memberikan kekuatan, hikmat, dan segala yang kita perlukan untuk menyelesaikan perkara itu. Ketika Anda melangkah, diri Anda akan menjadi magnet bagi orang lain karena diri Anda terlihat berkarisma oleh karena Tuhan. Haleluya, amin. Rahasia 4, bersikap empati. Empati adalah sikap merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika masih di bumi, Yesus menunjukkan empati yang luar biasa. Ketika ia melihat orang banyak yang lapar dan kelaparan, Yesus segera tergerak untuk memberikan makan. Waktu Lazarus meninggal, Yesus menangis. Ini juga bentuk empati. Dan di ayat berikut, terdapat cara untuk bisa berempati. Matius 9 ayat 36 tertulis, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ternyata agar bisa berempati, kita harus mempunyai rasa belas kasihan. Dan sejarah membuktikan, orang yang mempunyai rasa belas kasihan tinggi akan dicintai oleh banyak orang, menjadi magnet bagi manusia. Belas kasihan ini harus menjadi prinsip hidup untuk kita semua, karena Yesus telah mencontohkannya bagi kita, di mana ketika Anda selalu berbelas kasihan, Tuhan bisa mengangkat Anda menjadi pemimpin, meskipun Anda tidak mau. Belas kasihan melahirkan keadilan, dan semua manusia sesungguhnya rindu dipimpin oleh pemimpin yang adil. Maka ajaran Kristen berkembang sangat pesat dikarenakan pesan belas kasih Yesus dapat berkembang menjadi keadilan. Oleh karena itu, demi masa depan diri kita sendiri, jika diperhadapkan oleh pilihan, pilihlah segala sesuatu berdasarkan belas kasihan. Sebab kasih mengalahkan segalanya. Dan jangan heran, suatu saat nanti Anda akan melihat bahwasanya banyak orang mengikuti Anda di belakang menuju jalan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rahasia 5, menjaga hati. Tuhan Yesus memperingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati dengan segala kewaspadaan dengan berkata di Matius 15 ayat 18-20,
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jika diri kita telah menjadi najis oleh karena hati, orang lain dapat turut merasakannya dan tidak akan mau mendekat. Dengan kata lain, kita dapat kehilangan karisma kita bila tidak menjaga hati. Tetapi sebaliknya, jika kita menjaga hati, kita menjadi seperti hatinya Yesus, maka kita akan menjadi orang yang berkarisma. Berikut cara sederhana untuk dapat menjaga hati kita. Ingatlah selalu prinsip tabur tuai. Apa yang akan kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan anggaplah hati kita seperti kebun. Jika kita menanam bibit keraguan, maka kita akan menuai ketakutan. Sebaliknya, jika kita menabur benih pengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan kita akan mendatangkan sukacita. Begitu juga untuk seterusnya, yang pada intinya, jaga hati kita dari bibit-bibit pikiran atau keinginan yang kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Sebaliknya, tanamlah selalu bibit-bibit baik, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Maka hati kita yang akan suci, dan orang lain pun akhirnya dapat merasakannya. Dan tentu saja, Anda sudah separuh jalan untuk menjadi apa yang disebut terang dunia oleh Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebagai penutup, marilah kita semua menjadikan 5 rahasia ini sebagai sebuah kebiasaan, karena bergaransi dapat membuat kita menjadi orang yang berkarisma, sehingga memudahkan bagi kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sebagai garam dan terang dunia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.